Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalah ala khair wa tiba'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal arifin amma ba'd. Al-Fatihah lillahi ta'ala sembilan rabbil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli kubur dan muslimin muslimat wal muslimin dan khusus khusus syai'an bid'ah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an-qala. Yang kemarin hikayat terakhir ya belum dijelasin. Nah, wa hadza hikayatun anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihi salam. Faqarihan nasu ghuslahu wa dafnahu li fisqihi fa'akhadhu bi rijlihi wa tarahuhu fil mazbalah. Berkaitan dengan hadis kedua, yaitu hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ada sebuah cerita diceritakan bahwasanya pada masa Nabi Musa alaihi salam ada seseorang yang meninggal, ada orang yang mati. Kemudian masyarakat nggak mau memandikannya, nggak mau nguburin ini si orang yang meninggal, sebab orang ini terkenal dengan kefasikannya, fasik, berduka, durjana, banyak kejahatan yang dia lakukan. Akhirnya orang-orang gak mau ngurusin dia sampai jadi bukan, gak ada yang mau, gak ada yang mau ngurus. Saking jeleknya perilaku orang ini. Orang mati itu ada dua model orang mati. Ada orang mati, orang meninggal, dia beristirahat dari sekitarnya. Ketika dia mati, ketika dia meninggal, artinya dia istirahat dari sekeliling, dari sekitar, dari masyarakatnya, dari lingkungannya. Ada orang mati, orang meninggal, orang-orang di sekitarnya yang istirahat dari dia, masyarakatnya yang beristirahat dari si orang yang mati ini. Nah, yang pertama itu orang baik, yang kedua itu orang jelek. Orang baik ketika meninggal dunia maka artinya dia beristirahat. Hidup ini capek, hidup ini butuh perjuangan.
hidup ini isinya ujian, isinya cobaan, isinya perjuangan. Ketika meninggal maka nikmat yang dirasa, karena kenikmatan itu bisa dirasakan setelah melewati proses yang capek. Kalau nggak capek nggak bakal nikmat, dijamin. Maka orang yang meninggal kemudian dia istirahat dari sekeliling, dari masyarakat, dari ngurus santri, dari ngurus tetangga, ngurus jamaah, ini orang baik. Ada orang yang kedua, orang meninggal masyarakatnya lah yang beristirahat dari dia. Jadi orang ini orang jelek, biasa bikin ulah, biasa bikin perkara. Akhirnya ketika dia meninggal, ya orang-orang di sekitarnya merasa bahagia dan istirahat dari kejelekannya. Nah, ini orang yang dikisahkan ini adalah kategori kedua, berduka durjana, sering bikin onar. Maka ketika dia mati, orang-orang itu nggak mau ngurus, biarin aja. Nggak ada yang mau mandiin, nggak ada yang mau ngapain, nggak ada yang mau nguburin. Fatarahuhu fil mazbalah, diseret kakinya ketika dia mati, diseret kakinya, dilempar ke tempat sampah. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, ma rajulun fi mahallati fulan fil mazbalah wa huwa waliyyun min awliyai. Perhatikan, ya Musa, ada seorang yang mati di daerah ini. Dia itu salah satu di antara wali-waliku. Walam yubsiluhu walam yukfinuhu walam yudfinuhu. Fadhhab anta fagsilhu wa kafinhu wa sholli alaihi wanfandu. Ya Musa, orang yang mati ini sama tetangga-tetangganya, sama masyarakat sekitarnya nggak ada yang mau mandiin, nggak ada yang mau ngapain, nggak ada yang mau nguburin. Pergilah kamu ke orang ini, cari dia, mandiin dia, kafanin dia, sholatin dia, kuburin dia. Faja'a Musa alaihi salam ila tilkal mahallah wa sa'alahum 'anil mayyit faqalu lahu ma rajulun fi sifati kadza wa kadza wa annahu kana fasiqan mu'linan. Maka Nabi Musa pun kemudian pergi ke tempat yang diceritakan oleh Allah, ke tempat yang dikasih tahu oleh Allah. Sampai ke daerah tersebut, Nabi Musa nanya ke orang-orang yang ada di situ tentang orang yang mati. Maka sama masyarakat situ dikasih tahu, dijawab, oh iya, ada orang mati sifatnya begini, 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 fasik mu'lim, fasik mu'lim. Jadi selain fasik, dia juga terang-terangan bangga dengan kefasikannya, jahron, nggak nyumput-nyumput. Namanya berbuat dosa itu dia terang-terangan. Faqala aina makanuhu fa inna Allah ta'ala awha ilayya li ajlihi. Qala fa'alamuni makanahu fadhahabu falamma ra'ahu Musa alaihi salam matruhan fil mazbalah wa akhbarahu an-nas an su'yam alaihi naja Musa rabbah. Maka Nabi Musa pun kemudian bertanya ke masyarakat yang ada di situ, itu orang yang meninggal di mana sekarang dia? Maka sama orang-orang kemudian Nabi Musa diajak ke tempat orang ini ada. Nyampe di situ ternyata dibuang di tempat sampah, kayak bangkai tikus kayak gitu. Kemudian orang-orang di situ berkata kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, ini orang itu banyak masalah, ini orang itu suka maksiat, suka berbuat dosa, berbagai kejahatan dia lakukan. Maka Nabi Musa kemudian bermunajat kepada Allah. Faqala ilahi amartani bidafnihi wa salati alaihi wa qawmuhu yashhaduna alaihi syarran fa anta a'lamu minhum bis-sana'i wat takbih. Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah,
engkau memerintahkanku untuk mengurus ini jenazah, sedangkan masyarakat sekitarnya mereka bersaksi bahwasanya orang ini orang durjana ya Allah, dan engkau yang maha tahu, engkau yang lebih tahu dengan kebaikan dan kejelekan. Jadi Nabi Musa bingung. Nabi Musa disuruh oleh Allah buat nyolatin, buat ngurusin jenazah ini. Kata Allah ini wali, tapi kata masyarakat sekitar semuanya mengatakan ini orang bejat, ini orang tukang berbuat dosa. Jadi bingung mana yang benar ini. Nabi Musa mengatakan fa'an ta'a'lamu minhum fis sana'i wat takbir. Ya Allah, aku yakin engkau yang lebih tahu dari mereka tentang kebaikan dan kejelekan. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi ya Musa sadaqa qaumuhu fima haqau anhu min su'i af'alihi ghaira annahu tashafa'a ilayya 'inda wafatihi bi salasati asya. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, benar apa yang diceritakan kaumnya, kalau orang itu memang jelek perangainya, jelek perbuatannya, durjana, bejat. Hanya saja orang itu ketika dia mau mati, dia meminta pertolongan kepadaku dengan 3 hal. Ketika mau mati, udah sakit, sakaratul maut, dia minta tolong. Minta tolongnya bukan kepada manusia, bukan kepada dokter, minta tolongnya kepada Allah dengan 3 perkara. Lau sa'ala biha minni jami'ul mudnibin min khalqi la'aqaituhu fa kaifa la arhamuhu wa qad sa'ala nafsuhu wa ana arhamur rahimin. Dengan 3 perkara orang ini meminta pertolongan kepadaku. Perhatikan, kata Allah, seandainya semua pendosa dari makhlukku meminta pertolongan kepadaku dengan 3 hal ini, niscaya akan aku berikan kepada semua pendosa itu pertolonganku tanpa pengecualian. Qala Musa, ya Rabb, wa masalasah. Kata Musa, ya Allah, apa 3 hal yang diminta atau yang dijadikan wasilah untuk meminta kepada Engkau? Allah Ta'ala, lamma dana wafatuhu qala ya Rabbi anta ta'lamu minni inni kuntu artakibul ma'asi wa kuntu akrahul ma'siyah fi qalbi, lakin ijtama'a fi salasu khisalin hatta takabtul ma'siyah ma'a karahatil ma'siyah fi qalbi. Awaluha huwa nafsu wa rafiqus su wa iblis la'natullahi alaihi wa hadhihi salasah alqatni fil ma'siyah fa innaka ta'lamu minni ma aqul faghfirli. Nah, 3 hal yang dijadikan wasilah oleh orang tadi untuk meminta pertolongan pada Allah. Yang pertama, kata orang tersebut, ya Rabb, anta ta'lamu minni. Ya Allah, Engkau tahu, Engkau maha melihat, Engkau maha mengetahui, aku memang seorang pendosa, aku memang orang yang banyak maksiat. Tapi ya Allah, Engkau juga tahu bahwasanya aku ini gak suka bermaksiat. Maksiat itu aku benci. Hanya saja ada 3 hal yang terkumpul dalam diriku, sehingga bagaimanapun aku akhirnya tetap berbuat maksiat. Jadi kita ketika berbuat maksiat, kita berbuat maksiat gak? Cung yang gak buat maksiat, cung yang gak buat maksiat. Nah, cung yang banyak maksiat, kita banyak maksiat. Ini harus diperhatikan.
Ini harus diperhatikan. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat maksiat, kita harus yakin dalam hati bahwasanya apa yang kita lakukan itu salah. Ketika kita berbuat dosa, kita harus yakini dalam hati kalau ini salah. Jangan sampai kita berbuat dosa kemudian kita nggak ngaku kalau ini dosa. Ini kunci. Kita harus benci perbuatan dosa ini. Kata orang ini kepada Allah, ya Allah, Engkau maha tahu memang aku ini berbuat maksiat, tapi Engkau juga tahu kalau aku ini gak suka maksiat. Aku benci dalam diriku perbuatan maksiat. Hanya saja ada 3 hal yang berkumpul dalam diriku, sehingga mau gak mau pada akhirnya aku tetap berbuat maksiat. Yang pertama, hawa nafsu. Punya hawa nafsu kita? Hawa nafsu kita tingkatan yang mana ini? Ada berapa tingkatan hawa nafsu? Ada 7 pinter santri. Yang paling rendah tingkatannya apa? Ammarah bisu. Ammarah dari fi'il amara ya'muru dengan sigat fa'alah. Amara ya'muru artinya nyuruh, memerintahkan. Sigat fa'alah faidahnya terus-terusan. Artinya nafsu ammarah bisu, nafsu yang terus-terusan nyuruh kejelekan, terus-terusan ngajak kejelekan. Di tingkatan nafsu pertama itu nafsu ammarah bisu. Jadi ini nafsu buta, nggak tahu sama sekali kebaikan itu kayak gimana. Pokoknya memilih kejelekan yang diinginkan, yang dilakukan jelek semua. Nggak tahu yang namanya buat baik itu kayak gimana tuh, nggak tahu. Ngomongnya kasar, perbuatannya kasar, pikirannya kotor, jelek semua. Tingkatan di atasnya tingkatan apa? Lawwamah, nafsu al-lawwamah. Sigatnya masih sigat fa'alah, ammarah, lawwamah. Artinya masih terus-terusan. Cuma dari kata law. Artinya orang tersebut berbuat maksiat, berbuat jelek, tapi dia tahu yang dia lakukan itu jelek. Tahu nih yang saya lakukan ini jelek, tapi tetap dilakuin. Tahu yang dia lakukan ini jelek, dan yang dia lakukan itu jelek, tapi tetap dikerjain. Lawwamah. Dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, tapi tetap masih mengerjakan yang buruk. Ini tingkatan kedua. Kalau tingkatan yang paling rendah nggak tahu yang baik itu kayak gimana. Kalau yang atasnya dia tahu yang baik, tahu yang buruk, tapi masih mengerjakan yang buruk. Tingkatan ketiga namanya nafsu mulhamah. Mulhamah dari kata ilham. Dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan dia melakukan yang baik, tapi harus dipaksa. Harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa dia bakal ngakuin yang jelek. Jadi alhamdulillah masih penting di atasnya nafsu lawwamah. Dia ngelakuin sholat paksa, ngaji dipaksa, baca Quran dipaksa. Nggak ada enak-enaknya. Nggak ngerasain enaknya sholat, nggak ngerasain enaknya baca Quran, nggak ngerasain enaknya ngaji. Pokoknya lagi paksa. Nafsu mulhamah. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Nah, mutmainnah. Awalnya mutmainnah, udah tenang. Mutmainnah, udah tenang. Artinya orang yang punya nafsu mutmainnah ini dia melakukan yang baik dan sudah tidak dipaksa. Mutmain sudah enak. Ngaji sudah enak, sholat sudah enak,
baca Quran sudah enak, sedekah sudah enak, mutmain. Di atasnya nafsu radiyah. Ini lebih tinggi lagi daripada nafsu mutmainnah. Kalau mutmainnah sekedar enak saja, ngaji udah enak, sedekah tuh enak, baca Quran tuh enak. Kalau nafsu radiyah di atasnya enak, dia ridho. Yang lebih dari enak itu kalau ridho. Artinya kalau dia nggak ngelakuin, dia nggak enak. Kalau dia nggak ngaji, ngerasa dosa. Kalau dia nggak bangun malam, ngerasa dosa. Nangis, menyesal. Kenapa saya nggak bangun malam? Kenapa saya nggak jamaah? Ini nafsu radiyah. Atasnya enak, itu udah ridho. Di atasnya nafsu radiyah, nafsu mardiyah. Kalau radiyah dianya yang ridho, kalau mardiyah nafsunya yang diridhoi. Nafsunya yang diridhoi. Siapa yang meridhoinya? Allah. Allah sudah ridho kepada orang yang punya nafsu mardiyah. Jadi lebih tinggi lagi. Di atasnya nafsu kamilah, sempurna, dan tidak ada yang punya nafsu kamilah kecuali para nabi, para rasul. Nah, kata orang ini, ya Allah, Engkau tahu aku berbuat maksiat, tapi Engkau juga tahu kalau aku tak suka maksiat. Hanya saja ada 3 hal yang terkumpul pada diriku sehingga aku tetap mengerjakan maksiat. Yang pertama, aku punya hawa nafsu. Yang kedua, warafiqsu, teman yang jelek. Ini hati-hati, kalian lihat teman kalian kayak gimana. Lihat teman kalian kayak apa. Teman yang di sini baik semua insya Allah. Apa ada yang jelek di sini? Siapa yang jelek? Jelek apanya? Mukanya. Siapa yang mukanya paling jelek? Nah, hati-hati dengan orang, dengan teman yang jelek. Teman itu bagaimanapun kita itu tergantung teman kita. Dikatakan amilna ila tas'al masal'an qarini fa innal qarina bil qarini yang tadi fa inna nasa syarrin bajanihu sur'atan wa inna nasa khairin faqarihu tahdadi. Hati-hati lihat teman kita. Kenapa? Jangan tanya si fulan itu kayak gimana, tapi tanya si fulan itu temannya siapa. Si fulan temannya siapa sih? Oh, si fulan itu temannya Ustaz ini, si fulan itu temannya Ustaz ini. Ya kita fulan orang baik. Si fulana temannya siapa? Oh, si fulana temannya itu tukang riba, si fulana temannya tukang namimah, fulana orang jelek. Gak usah nanya si fulannya kayak gimana. Gak usah nanya si fulana orangnya kayak apa. Tanya siapa temannya. Kenapa? Karena teman itu tergantung. Nah, orang yang diceritakan di sini sekarang, alasan dia berbuat jelek adalah karena punya teman yang jelek. Perhatikan, ketika dia mati temannya nggak mau ngurusin. Ketika dia mati, teman-temannya nggak ada yang ngurus. Dia namanya orang jelek. Temannya orang jelek. Hati-hati, cari teman yang baik. Cari teman yang ngajak ngaji. Cari teman yang bangunin tahajud. Cari teman yang ngingetin kalau malas-malasan sekolah. Cari teman yang kayak gitu. Jangan cari teman yang enak buat gibah. Ada. Jangan cari teman yang enak buat diajak kabur. Oh, CS sana. CS. Itu bukan teman, itu setan. Jauhin dia. Alasan kedua, orang yang berbuat maksiat karena punya teman yang jelek. Kemudian yang ketiga, iblis. Dan berkumpul 3 hal ini komplit. Kalah orang itu kalah kalau 3 hal ini sudah berkumpul. Iblis yang selalu menggoda, iblis yang selalu mengajak pada kejelekan,
udah mah dalam dirinya ada nafsu, temannya jelek, iblis lagi. Udah. Wahai salasa al-qawli fil maksiyah. Kata orang ini, ya Allah, 3 hal inilah yang akhirnya membuat aku terjerumus dalam kemaksiatan. Dan Engkau tahu ya Allah apa yang aku ucapkan ini benar. Allah Maha tahu apa yang diucapin benar atau enggak. Engkau tahu ya Allah apa yang aku ucapkan ini benar. Faghfirli, maka ampunilah aku. Ini yang pertama. Orang ini bermunajat asyafa'ah, meminta pertolongan pada Allah ketika dia mau mati. Yang pertama dengan ini, i'tiraf, mengakui, ya Allah saya ngaku saya banyak dosa, ya Allah saya ngaku saya sedikit ibadah, ya Allah saya ngaku saya punya apa-apa. Nah, tolong saya, bantu saya, berikan saya petunjuk, kirimkan kepada saya teman yang bisa ngajak untuk kebaikan. Ngaku pada Allah. Wasaniya qala ya Rabbi innaka ta'lamu bi anni irtakabtu ma'asi wa kana maqami ma'al fasaqa walakin uhibbu suhbata sholihin wa zuhdahum wa muqama ma'hum kana ahabbu ilayya minal fasiqin. Orang ini meminta pertolongan kepada Allah dengan hal kedua. Apa hal kedua ini? Hal kedua yaitu, ya Allah, aku berbuat maksiat, Engkau tahu aku berbuat dosa, dan Engkau juga tahu aku tinggal di daerah orang-orang yang tukang maksiat, tinggal di daerah orang-orang yang suka berbuat dosa. Tinggalnya cuma daerah-daerah kayak gitu, daerah lah tempat perjudian, tempat prostitusi, tempat minuman keras. Daerah tempat tinggal orang ini daerah orang-orang fasakoh. Tapi ya Allah, Engkau tahu aku ini suka kepada orang soleh, suka kepada orang soleh. Ini harus ditanamkan, adik-adikku. Tanamkan dalam diri kalian kecintaan kepada orang soleh. Dimanapun nanti kalian tinggal, harus suka kepada orang soleh. Yang penting soleh, bukan berilmu. Begitu banyak orang berilmu tapi nggak soleh. Soleh itu kayak gimana? Sholat jamaah lima waktu, kelihatan, lihat adzan, dan masjid itu udah senang melihat orang yang kayak gitu. Meskipun belum rajin soleh, meskipun kalau suruh baca kitab nggak bisa. Soleh yang seperti itu yang selamat. Engkau tahu ya Allah kalau aku ini suka kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh lebih aku sukai daripada orang-orang fasik. Ini orang, sebab yang kedua dia minta pertolongan karena kecintaan dia kepada orang soleh. Ada cinta. Pokoknya yang namanya cinta itu bisa menyelamatkan, bisa menjurumuskan. Maka hati-hati siapa yang kita cintai. Yang kita cintai orang bejat, celaka kita. Yang kita cintai orang soleh, selamat kita. Yuhsyarul mar'u ma'ama ahab. Nanti orang itu akan digabungkan oleh Allah di akhirat dengan siapa yang dia cinta. Cintanya jungkok gimana? Ada banat yang suka jungkok. Ya, nanti dikumpulin sama jungkok. Banin, sukanya siapa Banin? Saudi. Saudi orang soleh. Jadi hati-hati dalam mencintai. Ustaz boleh. Kalau cinta Ustaz, tapi Ustaznya udah punya istri gimana? Cinta itu sesuatu yang berimplikasi kepada sikap.
Cinta itu sesuatu yang berimplikasi kepada perbuatan. Kalau kita cinta kepada orang soleh, sikap kita, perbuatan kita mau nggak mau akan terpengaruh. Orang soleh rajin sholawatan, kita senang sholawatan. Tapi kalau kitanya sukanya kepada orang-orang yang nggak soleh, mau nggak mau kita bakal niru. Dia sukanya apa? Dia sukanya makan ini, ikut-ikutan. Ingin makan ini. Dia sukanya apa? Ngelakuin ini, ikut-ikutan. Maka hati-hati dengan yang kita cinta. Perhatikan, orang ini yang pertama dia dikasih selamat oleh Allah karena mengakui, minta ampun. Yang kedua, dia dikasih keselamatan oleh Allah karena cinta orang soleh. Maka tanamkan kecintaan kepada orang soleh. Siapa orang yang cinta kepada orang soleh, akan Allah jadikan dia orang soleh. Siapa orang yang cinta kepada ulama, akan Allah jadikan dia ulama. Kalau dia nggak jadi ulama, anak cucu keturunannya akan ada yang jadi ulama. Pasti. Dengan syarat cintanya cinta beneran, bukan cinta bohongan. Itu yang kedua. Wasalisatu qala ilahi innaka ta'lamu minni anna shalihina kanu ahabbu ilayya minal fasiqin hatta law istaqbalani rajulani shalihun wa talihun laqaddamtu hajata shalih ala talih. Qala fi riwayah Wahab bin Nabi qala ya Rabbi law afauta wa ghafarta dhunubi yafrahu awliya'uka wa awliya'uka wa yaghfiru syaitanu wa adubi wa adubuka law atabnani bi dhunubi yafrahu syaitanu wa a'wanuhu wa yahdimu al-anbiya wal awliya wa inni a'lamu anna farhal awliya ilayka ahabbu min farahi syaitani wa a'wanihi faghfirli. Yang ketiga, orang ini dapat pertolongan, dapat ampunan dari Allah. Kata orang ini, ya Allah, Engkau tahu kalau aku lebih suka orang soleh daripada orang soleh. Nah, sehingga seandainya datang kepadaku dua orang, yang satu soleh, yang satu toleh, ini saya akan aku dahulukan orang soleh. Dia butuh apa, dia ingin apa, akan aku kasih. Sebab tiga hal ini, yang pertama dia mengakui kelemahan, mengakui perbuatan dosa, minta ampun. Yang kedua dia suka kepada orang soleh. Yang ketiga dia mendahulukan orang soleh. Maka sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh orang ini, akhirnya Allah jadikan dia wali. Pintu taubat selalu terbuka sebelum dua hal. Pintu taubat selalu terbuka sebelum dua hal. Yang pertama sebelum matahari terbit dari barat, masih selalu terbuka. Tapi kalau matahari sudah terbit dari barat, nah pintu taubat tertutup. Yang kedua, pintu taubat masih terbuka selama orang itu masih hidup. Tapi kalau sudah datang ajalnya, maka nggak ada taubat sudah. Nah orang ini dia masih hidup, pintu taubat Allah masih terbuka. Ketika dia sakit sakaratul maut, dia mengakui semua kesalahan, meminta ampun dengan tiga hal tadi, maka Allah jadikan dia wali. Bayangkan orang bejana, orang bujana, dijauhi semua masyarakat, tapi di akhir dijadikan wali oleh Allah. Kemudian dalam riwayat Wahab bin Nabi ada munajat. Ini munajat kita catat, kita tempel di panggung hari kita baca tiap malam. Apa munajat Wahab bin Nabi ini? Ya Rabb, lau afauta wa ghafarta dhunubi yafrahu awliya'uka wa anbiya'uka. Ini munajat itu ngajak ngobrol sama Allah. Naja yunaji itu artinya ngobrol secara dekat. Da'ayatmu itu artinya manggil. Doa itu seakan-akan Allah jauh, akhirnya kita doa. Da'ayatmu ya Allah ta'ala dakwah ila al-akhina kan berarti jauh. Tapi kalau naja yunaji bisik-bisik.
Munajat itu antara kita dengan Allah. Ini munajatnya, ya Allah, seandainya engkau mengampuniku, seandainya engkau memaafkanku, maka para nabi-nabimu, maka para wali-walimu akan senang, ya Allah. Ya Allah, seandainya engkau mengazabku, engkau menghukumku, maka para nabi-nabimu, para wali-walimu akan sedih. Jadi Allah diajak berbicara dari sana. Ya Allah, seandainya engkau mengampuniku, engkau memaafkanku, maka para nabimu, para walimu akan senang. Dan syaitan yang merupakan musuhmu dan musuhmu akan sedih. Dibandingkan kalau maafin aku, nabimu, kekasihmu senang, syaitan, musuhmu, musuh aku sedih. Dan seandainya engkau mengazabku, ya Allah, nabimu, walimu sedih, syaitan dan teman-temannya senang. So, engkau tinggal pilih yang mana, ya Allah. Engkau mau buat sedih nabi-nabimu, para kekasihmu, mau membuat senang syaitan, musuhmu, atau engkau mau membuat senang para nabimu, para walimu, dan membuat sedih setan, musuhmu. Jadi gimana? Allah dikasih pilihan. Allah yang suruh pilih. Ya Allah, kau mau senang apa? Mau sedih kekasihmu. Kalau kau mau kekasihmu sedih, antar aku. Kalau kau mau kekasihmu senang, ampuni aku. Dan Allah itu tidak menginginkan kepada walinya, kepada nabinya, kecuali kesenangan. Jadi dipaksa. Seakan-akan dikasih pilihan, tapi maksa. Ini mengajar kayak gitu. Allahumma innaka ta'lamu minni ma aqulu farhamni wa tajawaz anni. Qala Allah ta'ala farhamtu wa ghafirtu lahu wa tajawaztu anhu. Fa inni ra'ufur rahim khasatan liman aqarra bid-dambi. Karena 3 hal ini yang dikasih tahu oleh Allah kepada Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu disebut Kalimullah. Kalimullah, orang yang sering berbicara dengan Allah. Karena kapan ada cerita, kapan ada kejadian, Nabi Musa itu bisa langsung ngobrol sama Allah. Salah satunya yang diceritain, Nabi Musa akhirnya mengajar kepada Allah, ya Allah, engkau suruh aku ngurus ini jenazah, kata engkau ini jenazah wali dari antara wali-wali. Padahal kaumnya mengatakan semuanya menyaksikan ini orang durjana. Mengajar Nabi Musa langsung dijawab sama Allah, dikasihkan Allah 3 hal ini. Jadi Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Khasatan liman aqarra bid-dambi. Terutama bagi orang yang mengakui dosa. Allah tuh paling senang kalau ada orang yang mengakui kalau dia dosa. Makanya istighfar yang paling afdal itu sayyidul istighfar. Dikatakan dalam akhir sayyidul istighfar itu faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ampunilah aku karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau. Allah tuh kalau udah dikatakan seperti itu paling senang. Paling senang Allah kalau udah ada orang bilang maghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka pasti akan diampuni oleh Allah. Ya Musa if'al ma amartuka fa inni aghfiru bi hurmati liman shalla ala janazatihi wa hadara dafnahu. Ya Musa, kerjakan apa yang aku perintahkan, karena aku akan mengampuni dosa orang yang menyolati mayit tadi dan ikut menguburkan mayit tadi. Jadi sebab kemuliaan mayit tadi yang dibuang ke tempat sampah, yang masa hidupnya penuh dengan maksiat, sebab kemuliaan dia, kata Allah, siapa orang yang ikut melatih dia
siapa orang yang ikut menghadiri kuburannya dia akan Allah ampuni dosanya. Ampuni dosa semua orang gara-gara ikut nyolatin maksiat tadi yang di akhir hayatnya bertaubat. Al haditsus salisu, adapun hadis ketiga. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, berkata siapa Anas bin Malik, qala indiko dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala itu yang guru melihat siapa Allah ila wajhi syaikhi, ke wajahnya orang tua, orang yang sudah tua, sobahati waktu pagi, wa masaan dan di waktu sore, wa yaqulu dan berkata siapa Allah, ya abdi, wahai hambaku, qad kabura, telah tua, apa sinuka umurmu, waraqqa dan keriput, apa jilduka kulitmu, wadaqqa dan lemas, apa azmuka tulangmu, waqtaroba dan telah dekat, apa ajaluka ajalmu, wahana dan sebentar lagi, kudumuka kedatanganmu, ilayya padaku, fastahi maka malulah kamu, minni dariku, fa'ana karena aku itu astahi malu siapa aku, apa ini, min syaibatika, ya, min syaibatika, dari ubanmu atau kepada ubanmu, aku malu kepada ubanmu, an tu'adzibaka, untuk mengazabmu, binnari di neraka. Hadis ketiga diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala melihat dengan pandangan rahmat. Ketika dikatakan Allah melihat, itu maksudnya melihat dengan kasih sayang. Karena bagaimanapun juga Allah akan melihat. Dan orang yang gak dilihat bukan berarti Allah gak melihat dia, Allah tetap melihat dia. Maksudnya orang gak dilihat itu Allah gak ngasih kasih sayang ke dia. Dalam hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala melihat dengan pandangan rahmat kepada orang yang sudah tua di waktu pagi dan di waktu sore. Jadi orang kalau sudah tua itu pagi itu dapat pandangan rahmat dari Allah, sore dapat pandangan rahmat dari Allah. Kemudian Allah berkata kepada orang yang sudah tua tadi, ya abdi, wahai hambaku, umurmu udah tua, umurmu udah tua, udah 70 tahun, udah 80 tahun, udah tua. Baru kecil juga, kulitmu udah keriput, udah nggak kencang lagi, pakai skincare pun nggak ngepek, nggak ngaruh, sudah tua. Wadah kau muka, tulang-tulangmu udah retak, bawa lari tuh, kaclak.
tulang-tulangnya udah bagian rematik kayak gitu kan, penyakit tulang belakang. Waktu lo ajaluka dan ajalmu udah mendekat, wahana tubuhmu kalian dan akan datang waktu kembali kepadaku. Nih, tiap pagi, tiap sore Allah bilang seperti ini kepada orang yang udah tua. Fastahi minni, maka malulah engkau kepadaku. Semua malu, udah tua, gigi udah kokoh, rambut udah berubah, kulit udah ribut, masih berbuat maksiat, nggak ada malunya ini orang. Maka di dalam hadis ini ditakkid sama Allah, fastahi minni, malulah engkau padaku, karena aku malu kalau harus mengadabmu. Aku malu kepada siapa Allah? Malu kepada uban. Jadi orang yang sudah ada ubanan itu uban bisa jadi penyelamat. Uban rambut putih, buis. Allah tuh malu kalau harus mengadab orang yang banyak ubannya. Wahaka dan wahukia dan diceritakan anna aliyan bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, karena ada siapa Ali itu yadhabu pergi siapa Ali ilal jamaati untuk sholat jamaah, ilal jamaati kepada jamaah di sholat fajri untuk sholat subuh, musri'an cepat-cepatan, falakia maka bertemu siapa Ali syaikhan orang tua fitoriqi di jalan, yang masih berjalan apa qadamu kakinya syaikhan ala sakinati dengan pelan, wal waqari dan santai. Udah tua jalannya nggak bisa cepat. Fi salakit thoriqi ketika berjalan, wa marra dan tidaklah mendahului siapa Ali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu takriman sebab menghormati lahu kepada si syekh, wa ta'ziman dan sebab memuliakan li syaibatihi kepada ubannya si syekh. Siban itu jamak daripada siban, itu artinya orang-orang sepuh. Siban hatahana sehingga hadir datang apa waktu tulu isyamsi, waktu terbitnya matahari. Falamma dana maka ketika mendekat siapa asyaifu syekh ila babil masjid ke pintu masjid, falam yadkhul maka tidak masuk siapa syekh al masjidah ke masjid, fa'alima maka tahu siapa Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu annahu bahwasanya si syekh itu karena ada siapa syekh itu minan nasara orang Nasrani. Padahal maka masuk siapa Aliun Sayyidina Ali al masjidah ke masjid,
Fawajada maka menemukan siapa Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firruku'i sedang ruku. Fatawala maka melamakan membuat lama siapa Rasulullah ar-ruku'a ruku'nya miqdar ruku'aini sekedar 2 kali ruku. Jadi yang biasanya ruku itu berapa detik, sekarang 2 kali lipatnya. Hatta adrakahu sehingga menyamai terhadap Rasul siapa Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Falamma faragha maka ketika selesai siapa Ali min sholatihi dari sholatnya Ali, qala berkata siapa Ali, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima kenapa awalta melamakan siapa engkau
an yakhuza untuk menahan siapa Mikail asyamsa matahari bijanahihi dengan sayapnya Mikail hatta la tatlu'a sehingga tidak terbit apa asyamsu matahari tawilan dengan lama ditahannya lama sama Mikail li ajli aliyin untuk Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala dan berkata siapa ini kalanya Jibril hadhihi darajatu adapun derajat ini itu bihormati syekhi sebab kemuliaan orang tua al-ghani yang kaya ma'anahu sedangkan hada syekh itu karena ada siapa syekh itu Nasraninya beragama Nasrani. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah masih lebih maaf terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'ana